Satu energi korin teh. Kisodo bisa. Oke. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nugi Sartika Dan saya Ki Sodobono. kali ini saya dan Ki Sodobono akan eksplor ke pabrik Terbengkalai ya, ini tentunya dan udah lama banget ya Ki. Lama. Ini pabrik bekas apa Ki? Informasinya ini dari warga sekitar, dulunya tempat produksi karet atau pelapis ban. Lapis ban ya? Pokoknya ini udah lama banget Terbengkalai dan kita akan eksplor kejadian-kejadian apa, kita mendapatkan penampakan yang tak kasat mata kah? Oke. Dan Ki Sodo akan menceritakan kisah-kisah yang pernah terjadi di dalam pabrik ini. Makanya ikutin kita terus, explore, jangan kemana-mana, ikutin kita terus ya. Ya. Teh, kenapa Teteh merekomendasikan tempat ini ke maksudnya layak untuk kita eksplor? Pernah dengar cerita apa memang dari teman-teman yang pernah datang ke lokasi ini? Katanya sih, aku pernah dengar di sini ada sosok kuntilanak, juga ada ular. Ada ular. Dan itu memang udah banyak yang istilahnya mengalami ya kejadian itu ya. Nah, dan ular itu kita akan memecahkan mitos ini ya. Itu ular, Ya. jadi itu ular nyata atau ular goib. Oke. Samping pabrik teman-teman. Belum cek lokasi, jadi harus hati-hati. Wah, belakangnya udah semak-semak. Sambil dilihat sih itu Ya. lapis sendiri atau enggak. Oke. Udah lebat banget ya Teh. Itu mesnya tuh di belakang sini ya? Sana lagi Teh. Kita ekspor pabrik aja dulu kali ya Teh. Ini sih pintunya terbuka dari sini nih. Kita masuknya kayak dari sini deh. Ini pintunya terbuka tuh. Ya bener ya. Kayaknya jalannya ke sini nih. Jalannya di sini doang kayaknya. Tapi coba kita lihat di sana ada jalur lagi nggak? Yang kita takutkan di sini itu ular ya. Ya, isu ada kemunculan ular teman-teman. Ini di pohon apa sukun ya? Sukun Banyak ya, banget pohon sukun. sukunnya. Dimana-mana tumbuh pohon sukun Ki. Dan konon katanya pohon sukun itu Di banyak cerita terkait pohon sukun. terus pintunya sebelah mana Ki? Informasi sih di ujung Teh. Di ujung nanti ke kanan kita, masuk ke kanan. Ya, dengar suara apa barusan? Hah? Dengar suara apa? Ini suara apa? Ini suara apa? Ki, di mana Ki? Ya. Di sini barusan. Makanya Di tadi sini nih, ngomongin kaitan sukun ya. Memang kaum beberapa ras jin tuh senang sekali berkeliaran di sini. Langsung disambut loh kita sama suara. Kirain aku doang yang denger. Ya. Mungkin mudah-mudahan aja masuk nih ke suara ya. Oke Teh. Gak apa-apa. Assalamualaikum. Oke lanjut. Tampak samping ini pabriknya nih. Nah ini nih. Ada teralis teman-teman. Air. Ya? Oh, air. Gak tahu itu air dari mungkin pabrik di belakang itu kan masih berfungsi ya. Ya. Di sini tadi baru kita disambut oleh semacam kayak, kalau saya rasa itu bukan suara binatang ya, tapi kayak suara hai gitu ya, tuh. Hai gitu. Seperti itu. Dengar nggak tadi Teteh? Denger kan? Nah, ya udah. Nggak ada suara binatang kayak gitu, nggak ada. Oke. Baik, terima kasih yang sudah menyambut. Kemudian menggerak-gerakkan daunnya. Tidak tampak kalau di kamera ya Teh. Tidak tampak. Baik, kita langsung masuk ke dalam ini aja. Kita skip, nanti kita akan masuk ke mes itu ya Teh ya. Kita Ki, ya. menurut batin Ki Sodo, kan Pak Ki Sodo kan pasti tahu nih ada sesuatu di
Ceritakan. Tadi termasuk salah satu ras namanya Aruha. Ras Aruha. Ras Aruha itu yang menempati gedung-gedung atau tempat-tempat kosong, itu memang dia berdampingan sama Aljan teh. Nah, Aljan. Jadi dia berdampingan dengan Aljan. Aljan. Tapi memang Aruha itu sebenarnya lebih sering di rumah sebenarnya. Rumah-rumah. Nah, makanya saya kaget nih kalau ada ras Aruha yang ada di sini. Mungkin dia dulu tinggalnya di mes ini, mungkin ya. Mungkin dulu tinggalnya dia di mes ini karena banyak yang tinggal di dalam situ, akhirnya tinggal situ. Kemudian dia masih menetap di sini. Harusnya sih dia paling suka tinggal dengan manusia sebenarnya. Sukanya tinggal dan tadi saya bingung kok ada salah satu ras Aruha yang menyapa kita gitu ya, dengan memanggil hey. Kita lanjut masuk ke. Terasa banget ya Ki ya, energinya ya. Energinya terasa banget. Oke, kita masuk ya Ki. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak ada. Tapi saya khawatir memang ada orang di seberang sana ya. Di sebelah sini ya. Oke. Yuk. Ini penampakan di Masih banyak ini mesin genset ya Ki. mesin genset ya. Benar-benar pengap banget. Pengap sekali. Kita coba untuk membaca tulisan-tulisan di sini. Perhatian, hidupin kompresor. Nih, perhatian, hidupin kompresor, harus dicek olinya tuh. Oke. Oke, assalamualaikum. Ada suara menggeser sesuatu ya. Nah, ini penampakan di dalam, teman-teman. Kita coba untuk memberitahu dulu ke teman-teman sekalian ya. Tadi ada yang geser sesuatu ya. Coba kita akan cari tahu di mana yang menggeser itu. Oke. Sekarang saya udah mulai merasakan sedikit beberapa rekonstruksi ya. Nah itu jelas sekali ya, suara set gitu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah itu tuh, itu ada suatu binatang yang di senternya lah teh. Itu apa? Nah itu rase namanya. Rase, kelihatan nggak nih? Iya kelihatan. Ini yang di senternya lah nih. Ini di sini nanti, ini dia keker gitu. Nah ini nih, nah lagi teh, nah itu dia. Nah teman-teman bisa lihat ya, dia lagi nemplok di sini. Tapi memang ada beberapa aktivitas di sini sangat terasa banget teman-teman. Aktivitasnya ada yang menggeser sesuatu, terdengar dengan jelas. Karena tidak mungkin kalau binatang menggeser sesuatu ya. Yuk kita jalan lagi ke sana. Wah lihat. Kalau barusan itu kayaknya binatang teh ya. Oke. Pengap banget ya. Ini luas banget teman-teman pabriknya. Itu binatang teh, si rase itu ya. Si rase itu kayaknya. Rasanya masih di situ deh. Iya masih ada yang lain pasti. Itu binatang barusan. Kita mau ke arah mana nih teh? Itu binatang itu seperti rase gitu ya. Cukup menegangkan ya. karena dihuni banyak binatang di sini teman-teman. Maksudnya binatang sejenis gitu ya, si binatang malam gitu yang memang menempati tempat ini teman-teman. Oke, saya coba untuk mengelilingi tempat ini teman-teman ya. Oke. Itu binatang teh. Tapi memang ada energi di sini yang saya lihat selain energi binatang ya. Tapi gini loh. Jadi kenapa dimensi di sini sangat besar gitu ya? Kalau sudah banyak binatang yang muncul di sini, dipastikan di sini memang jarang sekali terjamah oleh manusia teh. Jarang sekali terjamah oleh energi manusia. Dipastikan binatang-binatang ini menempati tempat ini karena tidak ada manusia gitu.
Saya ngelihat kayak sekelebat gitu ya. Sebentar Teh Nungki. Apa ini ya? Saya melihat sekelebat gitu kayak siluet gitu ya? Masuk ke sini. Nah, ini nih. Masuk ke sini? Masuk ke penyimpanan ini nih. Lari dari sini. Ini dia lari dari sini Teh. Terus masuk ke sini nih, siluet warna hitam. Itu kalau warna hitam gimana sih? Saya coba untuk mendeteksi terlebih dahulu ya. Maksudnya itu energi dari siapa? Tapi kok seperti makin besar ya? Kayak ada yang itu ngegeser. Iya. Kayak ada yang ngegeser apa? Ngegeser mesin gitu pintu ya. Oke. Sangat mencekam sekali di sini. Udah sok, aku baru komunikasi dulu. Oke, coba ya. Bisa dok. Oke. Aku coba tenang. Kita ke yuk kita ke sebelah sana tuh, dari sini aja nih, ke sini. Saya belum bisa untuk berkomunikasi teman-teman. Ini teman-teman bisa dilihat mesin-mesinnya masih banyak sekali. Dan sepertinya itu hewan-hewan itu coba untuk mendekati kita nih. Nah nih, ya makin galak seperti ini, seperti tidak senang dengan kehadiran kita, benar nggak? Oke, sepertinya dia binatang-binatang tersebut sangat khawatir dengan kedatangan kita di sini. Bisa dipastikan tempat ini kosong, tidak ada orang pernah masuk ya. Sekian tahun, jadi otomatis mereka berkuasa di sini teman-teman. Oke, Teh Nungki bisa sekali lagi dijelaskan nih kenapa Teh Nungki merasakan hal apa di sini? Jadi pas pertama masuk, Ya? pas pertama masuk aku disambut dengan suara yang kayak perempuan. Udah gitu pas masuk ada suara-suara geseran benda atau mesin itu nggak entah itu apa. Dan itu buat aku apa ya? Makin deg-degan ya. Deg-degan ya, panik ya. Panik gitu. Panik ya. Udah gitu beberapa kali itu kayak mesin digeser. Betul. Dan memang reaksi dari binatang-binatang itu sangat ini ya, dahsyat ya. Dan binatang di sini pun benar-benar kayak nggak suka gitu. Kedatangan kita ya. Kedatangan kita ya, Ki ya. Betul. Kita seperti kayak diawasi oleh mereka gitu tuh, Teh, ya. Oke. Gimana? Ada? Belum. Saya belum bisa untuk berkomunikasi terkait rekonstruksi goibnya ya. Jadi belum ada yang bisa dikomunikasikan. Ini panjang banget ini ya. Tuh. Seperti gerombolan energi yang memang mengikuti kita terus gitu. Ini mesin apa ya? Saya kurang paham ya. Makin kesini makin hawa itu makin apa? Ya, makin kencang ya, makin kuat. Jadi ini suara hewan tadi yang apa matanya kayak rase ya. Nah, ini ada kelelawar, sudah muncul satu kelelawar. Dan dia mereka seperti mengikuti kita terus ya. Iya. Ya, tapi pas kita ke sana dia kesana. Mereka di sana ya. Kita ke sini ya. Betul. Saya melihat satu energi korin Teh. Ya, dia nyempil di sebelah sana nih. Coba bisa. Ya, ada satu korin Teh yang tinggal di sini. Ya, dia nanti kita coba konfirmasi sama penjaga di sini ya. Dia korin itu sebelah mana, Ki? Ini dia dekat forklift ini nih. Di dekat forklift ini Berdiri ya. di dekat forklift. Di sini berdiri dekat, ya. Di sini. Oke. Perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Sebentar, ini dia kayak nyuruh kita untuk keluar gitu ya. Kayak nyuruh kita untuk keluar. Bahaya nggak, Ki? Nggak bahaya ya Teh, cuma dia agak sedikit memperingati kita, bukan berarti dia jahat ke kita Dia nih. kesel gitu? Enggak. Dia bilang kita suruh keluar kita. Keluar. Oke, sebentar. Oh ya, baik.
saya ada sedikit berita yang nggak enak ya. Mungkin nanti kita ceritakan di depan ya Teh. Oke. Mungkin ini saya ingin perlihatkan sedikit situasi di pabriknya teman-teman. Oke. Oh iya. Yang dikatakan Korin itu benar ya. Sekarang udah mulai datangnya dari sebelah sini. Ya, baik. Nanti saya akan ceritanya di pintu gerbang aja Teh ya. Soalnya dia mengatakan bahwa dia tidak bisa bercerita di sini. Si Korin ini dia akan coba berkomunikasi dengan saya di pintu gerbang. Ada apa gerangan, tapi yang jelas kaitannya dengan perusahaan ini. Gitu Teh. Banyak banget ini Ya. interaksi di sini. Betul. Nggak sewajarnya nih. Bener nggak Teh? Sewajarnya. Kita sering sekali ke pabrik-pabrik tapi nggak Tapi sewajarnya. nggak sewajarnya kan? Yuk, dia mau cerita sesuatu di sini. Terus kita mau ke situ nggak? Kita cerita aja dulu ya. Jalannya lihat Ki, Ya, hati. kayak ada yang nginjek botol. Kayaknya kedatangan saya sepertinya memang ditunggu oleh salah satu Korin yang di sini. Yang di sini ya? Iya. Di sini atau di dalam? Di dalam. Di dalam ya? Dia tidak berani cerita di dalam. Oke. Oke, lanjut yuk. Kita ke dekat gerbang. Kita ke depan ya? Betul. Kita mau cerita di sini atau di depan? Sini aja ya. Ki, gimana tadi di dalam keadaan energi di dalam itu gimana, dan tadi Kisodo juga bertemu mendapati Ya. Korin ya. Nah, boleh diceritakan Ki? Soalnya tadi kita di dalam itu dia nggak mau cerita kan? Jadi gini, si Korin itu memperingati kita bukan berarti dia nggak suka dengan kedatangan kita. Dia ingin menceritakan sesuatu, cuma dia nggak berani di dalam. Nggak berani di dalam. Tadi pas sepanjang jalan tuh Teteh nggak nyadar kalau saya sedang berkomunikasi dengan Korin itu ya. Korin ini laki-laki, umurnya sekitar 27 sampai 30-an lah ya. 27 sampai 30-an. Dia di sini meninggal itu kena cairan panas Teh. Jadi sempat kena terbakar, kemudian infeksi, terus meninggal. Meninggalnya beberapa lama kemudian ya setelah kena cairan itu. Sakit dulu. Iya, infeksi dulu. Infeksi dulu Kalau kan? nggak salah sekitar 1 bulanan baru dia meninggal dunia. Nah, si Korin ini bercerita bukan kaitannya dengan si manusianya yang dia ikuti gitu ya, bukan dengan manusia tapi dengan sesuatu energi yang ada di tempat ini. Ini bisa dikatakan buangan. Jadi di sini dulunya adalah tempat lokasi buang beberapa kaitannya dengan apa sih istilahnya itu. Jadi gini, kalau dalam dunia sihir itu ada namanya kita ngebuang ilmu Teh. Ngebuang ilmu. Iya, jadi ilmu itu kita buang. Jadi istilahnya dalam arti itu ilmu itu dibuang atau dimusnahkan itu ke sini. Iya. Bukan jin tempat buang anak, bukan. Jadi ilmunya akan dimusnahkan di sini. Ini kita kalau menelusuri flashback jauh sekali, mungkin beratus tahun ke belakang, di sini tempat orang membuang kesaktian yang konteksnya itu menyesatkan kesaktian. Hitam. Tadi Kisodo juga sempat lihat energi hitam kan? Yang melesat itu satu ya. Jadi di sini adalah lokasi dulunya. Mungkin kita flashback ke belakang lagi bahwa di sini tempat dibuangnya ilmu-ilmu hitam itu. Sebelum ada ini. Sebelum ada banyak manusia di sini. Manusia di sini. Jadi leluhur. Bisa dikatakan di zaman Tarumanegara pada saat itu. Nah, dia menceritakan kembali kaitannya dengan energi di pabrik ini. Di sini juga ada namanya itu kalau dalam ilmu bisnis ya, di mana ada satu tempat yang dijadikan sebagai istilahnya itu penjaga. Jadi pendaringan orang-orang yang mempunyai perusahaan besar itu pasti akan ada salah satunya tempat yang akan dikosongkan. Nah, salah satunya adalah ini yang mereka kosongkan sebagai tempat pendaringan atau menyimpan sesuatu ya yang kaitannya untuk usaha mereka gitu ya. Jadi bisa dikatakan ini sebenarnya memang disengaja dikosongkan. Sengaja dikosongkan. Hanya satu ini Korin doang yang memang terjadi bukan kecelakaan kerja. Jadi itu termasuk kecelakaan kerja ya. Kecelakaan kerja. Tapi kan meninggalnya dia nggak di sini. Nggak di sini karena dia sempat sakit dulu. Sempat sakit. Akhirnya si Korinnya itu menetapi di sini deh.
Jadi dia netapnya sini karena Wah, pertama melukai dirinya itu iya. di sini. Di Mungkin sini. kan kalau hitungan kalau manusia itu 40 hari sebelumnya kan sudah ada tanda-tanda gitu ya. Jadi si Corin ini mungkin sudah mengetahui bahwa akan ya ada tanda-tanda dia akan kehilangan si manusianya ini gitu tuh. dia pun tadi ke Kisodo memperingatkan kita ya. Iya, karena yang Untuk tadi itu keluar dari karena di situ lokasi itu. adalah lokasi pendaringan. Lokasi yang dimana disimpan pengasihan untuk Iya. ya untuk usaha gitu ya. Jadi Tadi- otomatis banyak jin di dalam. Ya tadi kan Kisodo bilang gitu, Ya. bilang apa? Yang di belakang. Kenapa dia nggak berani menceritakan itu di dalam? Betul. Terus Kisodo lihat nunjuk tadi ke belakang situ. Iya itu banyak konteksnya adalah jin-jin yang digunakan untuk Ya gitu syariat pengasihan gitu. pengasihan tingkat Itu nanti berurusan dengan dia gitu ya Ki. bisa jadi Ya. bisa jadi dalam arti ada nanti dia clash lah dengan penghuni di sini. Oh iya. Terus dia memperingati itu dalam konteks begini, karena kan energi kita nih, salah satu energi saya, kalaupun nanti dipaksakan kita di dalam berlama-lama mengkorek-korek lebih lanjut apa yang ada dalam yang tersimpan di dalam pabrik ini, Ya. akan ada apa kayak semacam Benturan. iya, apa tuh namanya itu apa sih, penolakan dari penghuni yang ada di sini. Penghuni yang ada di sini, bukan Corin yang ada di sini. Ini bukan pabrik bangkrut tuh ya sekali. Bukan, ini bukan pabrik bangkrut kan. Ya. Ini tuh yang bisa diceritakan, tapi ya memang lumayan kalau normali kita rasakan energinya berbeda dengan pabrik-pabrik yang Beda lain. banget. Bener ya? Pas pertama masuk udah disambut dengan itu, terus Ya. pas masuk juga udah disambut dengan suara-suara yang kayak geseran gitu. Udah gitu, Menggeser mesin dan sebagainya gitu ya. Kok bisa ya? udah gitu pas udah masuk Ki, cemas gitu, Iya, takut. cemas padahal Tenungki berdua dengan saya ya. Heeh. Tapi masih ada getaran memang sangat kencang yang bikin ya nggak sewajarnya. Nggak sewajarnya menurut saya. Pokoknya beda banget deh. Pokoknya beda banget. Selama aku explore di hutan-hutan nggak kayak gini. Jadi yang kita takutkan bukan Nggak kayak gini. penampakan atau apa, enggak, kayak ada sesuatu yang ini ya mengelilingi kita gitu loh. Nah, kita itu kayak diperhatikan gitu. Iya, diperhatikan. Tingkah gerak kita sedikit pun itu diperhatikan. Kita berjalan atau kita jalan sebentar, gitu ya. Beda dengan suara yang binatang di atas, dia kan duduk gitu Iya. ya. Suara yang menggeser mesin itu loh. Ya lumayan deg-degan. Nah, itu kan jin itu kan bisa sampai menggeser barang itu. Oh, jangan kan menggeser barang, dia melempar kita juga bisa. Kalau memang tingkatan jinnya Berarti itu tingkatan jinnya udah tinggi kan saya berarti bilang. itu udah Ini tinggi tempat pengasihan, berarti ya. Pendaringan namanya. Berarti bahaya juga dong Ki kalau Nggak kayak bahaya. gitu. Dia nggak akan bisa melukai manusia, nggak akan. Cuma dia akan memberikan suatu tanda bahwa ini daerah saya punya kekuatan nih gitu. Jadi tingkatan yang di sini tuh udah menengah ke atas, teman-teman. Jadi bukan jin yang standar ke bawah, yang hanya cuma bisa suara atau mungkin hanya cuma bisa gitu, cuma bisa gitu, atau cuma bisa gitu. Tapi udah dulu tinggi. konteksnya lebih bisa menggeser sesuatu. Udah benda bisa yang- menyentuh. Kalau menyentuh manusia Ya. enggak sebenarnya ya. Enggak. Ya. Kalau memberikan efek energi bisa mungkin kayak misalnya seperti magnet gitu kayak atau panas gitu kayak gitu ya. Ya. Seperti setrum gitu, kayak efek kayak seret gitu, setrum. Oke teman-teman, cukup sekian dulu explore dari Kisodo dan saya Nungki Sartika Ya. yang sangat menegangkan tadi ya Ki. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa merasakan juga. Ya, mudah-mudahan teman-teman di rumah bisa merasakan juga keadaan kita tadi. Ya. Perasaan kita kayak apa gitu ya. Oke teman-teman, biarkanlah tempat ini menjadi misteri. Di balik dinding-dinding yang sunyi terdapat kisah yang abadi. Kita tidak memaksakan Anda untuk percaya. Karena kami hanya berbagi cerita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.